Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan bercerita salah satu seorang nabi yang paling tampan teman-teman. Siapa dia? Ayo boleh komen di bawah. Ya, dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam, adalah nabi yang terkenal sabar dan jujur dalam segala tindakan. Dan juga ia terkenal sebagai nabi yang paling tampan teman-teman. Dia adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam dari istrinya yang bernama Rahil. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat yang bernama Surat Yusuf. Yuk kita mulai yuk kisahnya. Kisah Nabi Yusuf dimulai ketika muncul tanda-tanda kenabian yang ia dapatkan lewat mimpi, hingga ia difitnah menggoda istri majikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai kisah yang paling indah di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 3, yang artinya, "Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukan adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui." Dikisahkan dalam surat Yusuf, pada suatu malam Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya. Kemudian ia menceritakan mimpi itu kepada ayahnya yang bernama Nabi Yakub alaihissalam. Sebagaimana diceritakan dalam Quran surat Yusuf ayat 4, yang artinya, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat mereka semua sujud kepadaku.'" Mimpi yang dialami Yusuf alaihissalam ini merupakan pertanda baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kelak ia akan menjadi seorang nabi Allah. Kemudian ayahnya pun berkata untuk tidak menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Hal itu akan membuat saudara-saudaranya mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Hal itu sebagaimana ada dalam Quran surat Yusuf ayat 5 yang berarti, ayahnya berkata, "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Setelah tanda-tanda kenabian ada pada Yusuf alaihissalam, ayahnya mulai mengajarkan tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah pada ayat berikutnya, yaitu Quran surat Yusuf ayat 6, yang artinya adalah, "Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebahagian dari tabir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana." Dalam surat Yusuf juga disebutkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam amat mencintai putranya Yusuf dan Bunyamin. Hal itulah yang menyebabkan 10 putranya yang lain ini cemburu kepada keduanya teman-teman. Bahkan mereka menganggap ayahnya ini gak adil. Jadi inilah yang membuat mereka saling iri. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 8 yang artinya, yaitu ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya, Bunyamin, lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri. Padahal kita ini adalah satu golongan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata." Hingga pada suatu ketika, mereka atau anak-anak Nabi Yakub alaihissalam ini meminta izin kepada ayahnya untuk jalan-jalan bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Saat mereka sedang ke suatu tempat, muncullah ide nih untuk memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur dan meninggalkannya begitu saja. Sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 15 yang mana artinya adalah, "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur,
Lalu mereka memasukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami mewahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. Sesampainya di rumah, sambil menangis, mereka mengatakan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwa Yusuf alaihissalam telah dimakan serigala. Dia bilang gini, ayah, Yusuf mati dimakan serigala. Itu teman-teman ngakunya. Bahkan mereka juga membawa bukti bahwa pakaian Yusuf ini sudah dilumuri oleh darah palsu di hadapan ayahnya. Cerita ini diabadikan dalam Quran Surat Yusuf ayat 16 hingga 18. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka di sore hari sambil menangis. Artinya mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Hingga pada akhirnya datanglah sekelompok musafir yang hendak mencari air di sebuah sumur. Mereka mendapati Yusuf alaihissalam ada di dalam sumur, teman-teman. Kemudian mereka mengambilnya dan dijual dengan harga yang murah. Dalam Quran Surat Yusuf ayat 19 hingga 20 yang artinya, kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seorang pengambil air. Maka ia menurunkan timbanya. Dia berkata, oh kabar gembira, ini seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf dibeli oleh orang Mesir. Kemudian Yusuf dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan. Pasangan Kitfir dan Zulaiha sangat menyayanginya akibat ketampanan yang ia miliki. Keduanya bahkan tidak percaya jika Nabi Yusuf adalah manusia dan sering mengira jelmaan malaikat. Pernah suatu hari Zulaiha mengadakan jamuan makan yang menimbulkan adanya peristiwa lain dalam kehidupan Nabi Yusuf. Para undangan memang kebanyakan terdiri atas wanita dan mereka ini sempat menggunjing satu sama lain akibat menggoda Yusuf. Zulaiha yang mendengar gunjingan itu pun akhirnya meminta para undangan untuk memotong buah di depannya menggunakan pisau. Mereka pun terperangah ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf hingga mereka ini memotong jarinya sendiri, teman-teman, ketika mengupas buah. Segitunya ya, tampannya kayak apa ya? Jadi teman-teman, ibaratnya ini ya, ketampanan yang dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah sepertiga dari seluruh ketampanan yang ada di dunia, teman-teman. Karena hal ini, rasa kagum Zulaiha pun akhirnya membuatnya tidak bisa menahan godaan syaitan. Dirinya akhirnya merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela. Keduanya pun terlibat sedikit perkelahian akibat saling memaksa hingga akhirnya datanglah Kitfir. Hal ini diabadikan dalam Quran Surat Yusuf ayat 23 yang artinya, dan wanita Zulaiha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Nabi Yusuf alaihissalam berusaha untuk menghindar ya teman-teman. Kemudian Zulaiha itu menarik baju Yusuf hingga sobek di bagian belakangnya. Ini juga diceritakan dalam Quran Surat Yusuf ayat 25 yang artinya,
dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Jadi mereka tuh lari-lari gitu, kejar-kejaran. Dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Jadi pas udah sampai pintu, kan si Zulaiha narik bajunya Yusuf, bajunya sobek. Nah, suaminya Zulaiha itu pas ada di depan pintu kamarnya Zulaiha. Wanita itu berkata, "Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih?" Hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam ini difitnah dan dituduh bersalah, teman-teman. Maka dikumpulkanlah beberapa orang dari kalangan mereka untuk menjadi saksi atas kejadian yang menimpa Yusuf alaihissalam. Di dalam Quran surat Yusuf ayat 31 yang artinya, maka tatkala wanita itu Zulaiha mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, nampakkanlah dirimu kepada mereka." Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Melihat baju Yusuf alaihissalam koyak di bagian belakang, akhirnya mereka mengetahui kebenaran bahwa Siti Zulaiha terbukti bersalah, teman-teman. Kemudian Zulaiha dimasukkan ke dalam penjara. Sebuah firman Allah yang artinya, maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 34. Pada suatu hari Nabi Yusuf mendapatkan sebuah kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja, yang akhirnya ia dibebaskan dari penjara akibat fitnah dari Zulaiha. Dirinya tengah bermimpi cukup unik sehingga membuatnya penasaran dengan arti di baliknya. Nabi Yusuf yang mendengar kabar ini, maka Nabi Yusuf pun tertarik untuk menafsirkannya, teman-teman. Peristiwa ini terjadi awal mulanya perkenalan dengan raja di Mesir. Ketertarikan raja kepada Nabi Yusuf alaihissalam pun juga semakin kuat hingga akhirnya terbongkarlah tipu daya Zulaiha atas fitnahnya. Tafsir mimpi oleh Nabi Yusuf alaihissalam terhadap sang raja ini membuat dirinya akhirnya diangkat sebagai Menteri Keuangan Negara. Penafsiran yang dilakukannya ini ternyata berhasil menjadi kenyataan, teman-teman. Penduduk Mesir pun diperintahkan untuk bercocok tanam saat menghadapi musim paceklik di masa depan. Apa yang diperintahkan Nabi Yusuf kepada orang Mesir nyatanya berkebalikan dengan kebiasaan sehari-harinya. Mereka pun merasa jika mendapatkan hasil lebih baik daripada sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa suatu negara bisa berhemat secara sederhana untuk menghadapi masa-masa sulit. Raja Mesir yang sudah banyak mendengar tentang Yusuf dari berbagai sumber, akhirnya membuatnya tertarik untuk mengenalnya lebih jauh. Kecerdasan otak, pengetahuan yang luas, kesabaran, kejujuran, serta akhlaknya menjadi alasan Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai wakil Raja Mesir. Sebagai penguasa yang bijaksana, Nabi Yusuf selalu memuliakan tugasnya dengan sering mengadakan kunjungan ke daerah kekuasaannya. Tujuannya adalah untuk berkenalan dengan rakyat jelata agar segala rancangan dan kebijakannya ini bisa dilaksanakan secara tepat sasaran. Dalam 7 tahun pertama kepemimpinannya, Nabi Yusuf menjalankan pemerintahan dengan rakyat Mesir yang hidup tentram dan aman, teman-teman. Semua keperluan warga pun berhasil tercukupi secara merata. Seluruh lapisan masyarakat bisa menjangkaunya tanpa terkecuali. Berkat kepengurusan dari Nabi Yusuf yang begitu bijaksana, datangnya musim panas dan paceklik tidak membuat rakyat menjadi kebingungan akan bahan-bahan makanan. Mereka pun hidup dengan tentram tanpa ada rasa khawatir akan krisis pangan, bahkan derita kelaparan yang seperti terjadi di masa-masa sebelumnya.
Nah, kabar ini pun membuat banyak orang datang dari desa dan kota, pinggir Mesir, atau bahkan dari negara lain, teman-teman. Mereka ini mengaku jika mereka kekurangan bahan pangan dan mengharap pertolongan dari Nabi Yusuf agar bisa membeli gandum sebagai stok sementara. Di antaranya bahkan merupakan saudara sang Nabi sendiri. Setelah Nabi Yusuf dibebaskan, setelahnya sang Nabi pun diangkat menjadi pejabat negara dan berhasil menggantikan posisi raja sebelumnya yang sudah meninggal dunia. Teman-teman, itulah tadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai seorang rasul, dia tetap teguh dan senantiasa berkata jujur, tabah dalam menjalani ujian dari Allah. Tidak menaruh dendam kepada saudara-saudaranya yang telah membuangnya, selalu mengendalikan hawa nafsunya. Tidak sombong akan garis keturunan serta kelebihan yang ia miliki. Terima kasih teman-teman sudah nyimak videonya sampai akhir. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share videonya ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.